Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak sekalian, yang tentunya saya sangat hormati. Kita kali ini akan melakukan mediasi, namun sebelumnya mohon izin terlebih dahulu saya ingin kenalan sama Bapak. Ya. Saya Yusuf Siddiq, Pak, sebagai mediator yang sudah dipilih oleh bapak-bapak sekalian. Selanjutnya saya juga ingin kenalan nih sama bapak-bapak di sini. Bapak siapa namanya? Silakan. Nama saya Rian Alfaryutami. Saya sebagai penggugat dalam kasus ini. Bapak siapa namanya? Nama saya Rudi Hairudin. Di sini saya sebagai pihak tergugat. Terima kasih. Jadi ada Pak Rian sebagai penggugat dan Pak Rudi sebagai tergugat gitu ya Pak ya? Ya. Baik. Langsung saja saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian, ya, melalui perdamaian, kemudian dibantu oleh seorang mediator. Dalam hal ini saya sebagai mediator, dan pada sidang bapak sekalian telah disepakati juga untuk menunjuk saya sebagai mediator dalam kasusnya. Nah, mediasi ini bapak sekalian, Pak Rian dan Pak Rudi, adalah jalan alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Saya selaku mediator hanya memfasilitasi saja, ya. Jadi tidak akan berpihak kepada Pak Rian, tidak juga kepada Pak Rudi. Namun sebelum memulai mediasi ini, saya akan jelaskan dulu ini tahapan-tahapannya. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menjelaskan. Nanti saya kasih waktu untuk saling menjelaskan satu sama lain. Kemudian mencetus kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Kemudian saya juga nanti akan mendefinisikan, kemudian menentukan agenda pembicaraan, gitu ya. Setelahnya masuk pada tahap negosiasi. Apabila negosiasi telah mencapai kesepakatan, sudah ditemukan titik temunya, maka nanti kita akan sama-sama menyusun kesepakatan akhirnya bagaimana secara tertulis, gitu ya Pak ya. Setuju ya Pak ya? Siap, setuju. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai saja mediasi ini. Silakan, saya akan terlebih dahulu memberikan waktu kepada Bapak Rian sebagai penggugat untuk menyampaikan penjelasannya. Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi begini, Bapak Rudi ini mempunyai hutang piutang dengan saya. Namun di dalam surat perjanjian, Bapak Rudi ini sepakat untuk melunasi semua hutang-hutangnya pada tanggal 3 Januari tahun 2022. Tetapi Bapak Rudi melebihi tempo yang sudah ditentukan. Baik, artinya Bapak kecewa gitu Pak? Ya, jelas, saya sangat kecewa sekali Pak. Oke, dan Bapak ingin Pak Rudi secepatnya melunasi hutangnya, begitu ya Pak ya? Ya. Silakan Pak Rudi untuk menyampaikan penjelasannya juga bagaimana? Terus terang saja Pak, saya sangat kecewa atas tindakan dari Bapak Rian ini. Apakah iya tidak ada jalan lain selain melakukan atau mengajukan gugatan ke pengadilan? Kan masih banyak jalan alternatif yang lain, seperti berunding misalnya. Dan saya pikir itu lebih lebih ke tindakan yang sangat dewasa gitu untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa harus mencoreng harga diri orang lain, begitu. Bapak jangan berdalih seperti itu. Saya sudah 3 kali memberikan kesempatan kepada Bapak, namun Bapak tidak memberikan itikat baik kepada saya. Pak Rian tenang dulu ya. Jadi begini Pak. Ya, tapi tenang dulu. Nanti Bapak Rudi, kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Pak Rudi. Iya. Nanti baru Bapak boleh bicara. Ya, siap. Kita dengarkan dulu. Silakan Pak Rudi. Jadi begini Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan hutang piutang ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan dari Bapak Rian ini dengan menggugat saya. Karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Oh gitu. Jadi Bapak merasa
dirugikan karena nama baiknya tercoreng. Ya, betul. Penyelesaian masalah ini dengan cara yang ini, begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Saya sudah dengar penjelasan dari Pak Rudi, sudah dengar juga penjelasan dari kalian. Saya menangkap bahwa dari bapak-bapak ini ada itikat baik, sama-sama punya itikat baik dan ingin hubungannya tetap baik satu sama lain. Namun di lain sisi Pak Rian juga ingin agar Pak Rudi secepatnya bisa melunasi hutang, begitu kan ya maksudnya ya Pak ya? Iya. Ya, jadi oke. Selanjutnya Bapak Rian dan Bapak Rudi sebelum melaksanakan atau sebelum mempunyai urusan hutang piutang, tentunya Bapak Rian dan Bapak Rudi sama-sama punya kepercayaan kepada lainnya, gitu ya Pak ya. Ya. Pak Rian percaya pada Pak Rudi, kemudian Pak Rudi juga percaya memberikan pinjaman kepada Pak Rian. Namun karena sudah begini adanya, kira-kira bagaimana ini? Pak Rudi ingin diselesaikan dengan cara seperti apa? Gitu ya, Pak Rian inginnya seperti apa untuk menyelesaikan? Jadi begini Pak, saya hanya ingin Bapak Rudi sesegera mungkin melunasi hutang piutangnya, karena memang ini kan sudah jatuh tempo Pak. Oke, jadi Bapak Rian hanya ingin Pak Rudi secepatnya bayar hutangnya gitu ya Pak? Ya begitu. Pak Rudi bagaimana? Iya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Bapak Rian karena terlalu gegabah dalam mengambil tindakan ini. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara yang baik-baik. Tentunya begitu. Oke, dari penjelasan Bapak-bapak sekalian, saya bisa ambil kesimpulan bahwa masalah hutang piutang ini harus segera diselesaikan, begitu ya Pak, ingin segera diselesaikan. Kemudian hubungan baik juga ingin apa istilahnya tetap terjalin antara bapak dan ibu, gitu. Ya, antara bapak dan bapak sekalian ya. Ya betul. Baik, jika demikian itikat baik dari Pak Rudi, itikat baik juga dari Pak Rian untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya saya ingin izin mendefinisikan dua masalah yang saya tangkap atau dua masalah yang harus sama-sama kita selesaikan. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik dan hubungan baik antara Bapak Rian dan Bapak Rudi, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya Bapak Rudi secepatnya bisa melunasi hutangnya, gitu ya Pak ya? Ya. Baik, dari kedua poin ini mana kira-kira yang ingin kita bahas terlebih dahulu? Masalah nama baik atau hutang piutang kiranya? Yang jelas, saya hanya menginginkan Bapak Rudi sesegera mungkin untuk melunasi hutang piutangnya. Oke, gimana Pak Rudi? Kita bahas tentang hutang piutang dulu. Terus terang begini Pak, mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu, karena dalam masalah perekonomian keluarga saya itu agak sedikit tersendat. Masih banyak pembiayaan yang lain seperti pembiayaan untuk anak-anak sekolah. Oke, baik, saya sudah bisa tangkap ya Pak ya. Ya. Gimana Pak Rian? Ya Pak, saya setuju untuk membicarakan nama terlebih dahulu. Agenda kita pertama membahas hubungan baik ya antara bapak sekalian, gitu ya. Membahas tadi yang disampaikan Pak Rudi tentang kurang enak kalau misalkan dibawa ke pengadilan seperti ini, gitu. Itu saja dulu yang dibahas ya Pak ya. Ya, siapa ya? Oke, Baik. kita bahas. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan kepada bapak-bapak mengajukan usulan untuk memecahkan masalah ini. Kiranya siapa dahulu yang mau mengemukakan pendapatnya? Saya dulu Pak. Silakan Pak Rian dulu. Sebetulnya hubungan saya dengan Bapak Rudi ini sangat baik, sehingga saya memberi kepercayaan kepada Bapak Rudi. Namun setelah semakin lama Bapak Rudi ini jadi keenakan gitu Pak. Terus justru Bapak Rudi malah memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini sangat sulit saya terima Pak. Oke. Nah, dalam hal ini, dalam pelunasan hutang-hutang pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini,
karena saya sedang mengalami kesulitan ekonomi dalam keluarga saya. Oke. Dan saya harap pengertiannya dari Bapak ya. Oke, kalau gitu berarti kiranya Bapak Rudi bisa tidak memberikan kepastian gitu kapan akan membayar hutangnya atau ada Pak Rian. Nah, bagaimana kalau kita melakukan perjanjian ulang secara tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya? Terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan saya? Begitu. Oh iya, saya sangat setuju Pak mengenai apa yang dituangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu Pak Mediator? Oke, baik. Sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik Bapak Rudi ya maupun Bapak Rian sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik antara kedua keluarga ini di kemudian hari. Namun masih membutuhkan waktu untuk memberikan cara yang terbaik mengenai pelunasan hutangnya gitu ya Pak ya, yang dapat diterima oleh Pak Rian baik dan bisa dilakukan oleh Pak Rudi. Bagaimana? Yang jelas, untuk selanjutnya seharusnya Bapak Rian tidak mengambil tindakan yang gegabah semacam ini untuk kedepannya. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, kenapa harus kita membawa ke jalur hukum gitu? Dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan Bapak Rian. Oke, Begitu. jadi ada itikat baik, saya menangkap ada itikat baik dari Pak Rudi untuk sama-sama saling menjaga nama baik masing-masing gitu ya Pak ya. Selanjutnya tanggapannya Pak Rian gimana? Nah, pada dasarnya memang saya juga tidak ingin hal ini terjadi Pak. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Bapak Rudi mengenai pelunasan hutang piutang ini, ya. Oke, baik. Dari penjelasan para pihak, Pak Rudi dan Pak Rian sepakat untuk tetap menjaga nama baik hubungannya, untuk tetap saling menjaga nama baik masing-masing, kemudian menjaga hubungan baik juga satu sama lain begitu ya Pak ya. Selanjutnya kita bahas ke permasalahan nomor kedua, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang ini. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak Pak Rudi? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasinya. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran dari Bapak Rian karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Bapak Rian? Dari pihak Pak Rudi tadi sudah kasih kepastian, insya Allah 3 bulan ke depan bisa menyelesaikan atau membayarkan hutangnya. Baik Pak, tidak jadi masalah asalkan 3 bulan ke depan Bapak Rudi harus segera menyelesaikan hutang piutangnya. Oke, jadi begini, pihak Bapak Rian ini membutuhkan kepastian dari Bapak Rudi. Apakah Bapak Rudi bisa menjamin bahwa semua hutangnya bisa lunas dalam jangka 3 bulan ke depan ini? Ya Pak, jadi begini, awal saya berhutang kepada Bapak Rian ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan mungkin usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasinya saat itu juga. Oke, kalau kata saya usulan Bapak Rudi ini sudah sangat konkret ya Pak ya. Insya Allah 3 bulan ke depan bisa menyelesaikan hutangnya. Bagaimana tanggapannya Pak Rian? Terus terang sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat diselesaikan secepatnya. Namun baiklah tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga Bapak Rudi harus melunasi semua hutang piutangnya. Oke, baik. Pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kesepakatan ya. Kita sudah sepakat yaitu mengenai saling menjaga nama baik hubungan satu sama lain, kemudian melakukan pembayaran dengan cara kontan 3 bulan ke depan, dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar kan begitu Pak? Ya betul Pak. Betul ya Bapak Ibu sekalian. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nanti di dalamnya kesepakatan tersebut para pihak bapak-bapak harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Pak Mediator, saya mau bertanya, apakah perbedaan 2 klausul tersebut Pak? Oke. Jadi saya akan coba jelaskan ya.
apabila gugatan tersebut dicabut, Pak, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu ingkar janji maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikumpulkan ini dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak prestasi atau tidak melaksanakan janjinya maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Bapak Rudi. Bagaimana Bapak Rudi? Apakah Bapak setuju? Ya, setuju Pak. Oke, baik. Baiklah, kalau demikian selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera gugatan gitu nanti Pak ya. Ya, Jadi, siap Pak, saya minta untuk tanda tangan, Bapak juga demikian, saya minta untuk tanda tangan gitu ya Pak ya. Ya. Siap, baik Pak. Terima kasih sudah selesai. Alhamdulillah saling bersalaman satu sama lain. Ya. Mohon maaf saya Pak. Ya, saya juga maafin. Ya, terima kasih Bapak.